Oke, halo guys, semangat pagi. Kita hari ini akan berbincang-bincang tentang dunia pekerjaan dan juga dunia perkuliahan. Dan juga bagaimana jika itu digabungkan menjadi satu dan Anda sedang di posisi itu, di antara dunia pekerjaan dan juga di dunia perkuliahan. Oke, di dalam berbincang-bincang ini saya bersama teman saya, Bli I Gusti Ngurah Puja Mantrawan. Halo Mas Nopal. Yeah. Gimana kabarnya Bli Ngurah? Astagfirullah, baik Mas Nopal. Oke, Bli Ngurah. Bli Ngurah ini saya dengar-dengar kuliah dan juga kerja juga. Iya sih Mas, kebetulan saya ya seperti Mas Nopal tahu ya, dulu kan saya mulai kerja itu di umur 17 tahun. 17 saya mulai tahun. kerja di PLN itu yang rekrutmen SMA. Kebetulan setelah saya kerja baru saya kuliah S1 ngambil teknik elektro, dan Astungkare 2021 saya sudah wisuda dan sekarang melanjutkan di jenjang S2 ilmu manajemen Mas. Oke, jadi Bli Ngurah ini kerjanya di perusahaan listrik negara ya? Iya betul. Dari tahun 2017. 2015 Mas. 2015, Iya. 2015 dan juga mengambil kuliah saat itu di tahun 2017 Iya betul. dan sekarang melanjut lagi ke jenjang S2. Iya betul Mas. Sangat kuat sekali ya. Oke, Bli Ngurah. Untuk kuliah S1 di mana? Dulu saya kuliah S1 di Universitas Pendidikan Nasional, itu salah satu universitas swasta di Bali. Itu saya ngambil teknik elektro, konsentrasi arus lemah. Oke. Dan juga nih untuk yang S2 kuliahnya? Kalau untuk yang S2 ini hampir mirip namanya ya. Yang S1 saya ngambil Undiknas, kalau yang S2 ini saya ngambil Undiksa. Nah, Oh, beda dinas sama sa aja. iya. Oh. Saya ngambil di ilmu manajemen. Mungkin nanti saya juga mau ngambil konsentrasinya SDM atau sumber daya manusia. Oh gitu. Nah, tadi S1 Bli ngambil di elektro, Iya betul. S2 ngambil di manajemen. Apa yang membuat Bli untuk memutuskan S2-nya mengambil di manajemen? Kenapa tidak mengambil di elektro? Iya. Unik sekali ya pertanyaannya. Iya. Mas Nopal ini mancing sekali kita. Iya. Jadi gini Mas, awal mula saya kenapa ngambil teknik elektro. Jadi kan saya dulu waktu pengangkatan pertama itu saya basic di teknik sih Mas. Di teknik, jadi saya pengen memperdalam ilmu secara teori dari apa yang praktek sudah saya lakukan di lapangan dengan mengambil teknik elektro. Artinya paling tidak antara di lapangan dan teorinya saya bisa match. Nah, 2021 akhir itu saya dapat kepercayaan untuk pindah tugas ke PT PLN unit pelaksana transmisi, yaitu di Mengui lokasinya. Itu saya dikasih pekerjaan yaitu di junior administrasi umum, yang dimana itu saya mengelola atau mengerjakan di dari sisi pekerjaan kesekretariatan, administrasi umum, kepegawaian. Jadi Gitu. lumayan banyak pekerjaan yang saya harus pikirkan atau explore. Jadi butuh manajemen yang bagus. Nah, atas dasar itulah saya memilih ilmu manajemen ini untuk dilanjutkan ke jenjang S2 Mas Nopal. Oh, jadi begitu. Berarti Bli ini ngambil jurusan bisa dikatakan sesuai dengan pekerjaannya saat itu ya? Iya, sangat betul sekali. Saat Mas S1 Nopal. lebih ke pekerjaan teknik, jadi Bli ngambil jurusan teknik. Iya, betul. Saat pindah ke UPT Bali, Bli kebanyakan pekerjaan non teknik di mana membutuhkan skill manajemen di sana. Jadi Bli memutuskan mengambil kuliah S2 non teknik itu manajemen itu ya. Betul sekali Mas Nopal. Luar biasa sekali emang Bli satu ini. Oke Bli, saya ada beberapa pertanyaan nih. Siapa tahu juga bisa buat sharing-sharing kepada teman-teman semua ini yang menonton video ini nanti. Astungkare. Ya. Jadi saya ada
Nggak usah banyak-banyak, ada 4 pertanyaan aja. Oke, bisa langsung ke pertanyaan, Bli? Oke. Siap. Untuk pertanyaan pertama, dalam memimpin pasti kita memerlukan kapasitas manajemen waktu yang mumpuni. Sejauh ini apa yang Bli sudah lakukan terkait manajemen waktu dan bagaimana lebih mengoptimalkan untuk di tahun 2023 ini? Oke, saya coba jawab ya Mas Novel ya. Siap. Jadi sejauh ini saya sudah sih melakukan manajemen waktu yang dimana secara cukup optimal, baik itu seperti pembagian waktu ya. Di sini juga saya kan termasuk sudah berkeluarga ya, anak 2. Begitu. Jadi saya harus bisa membagi waktu saya di rumah, kapan saya harus ada di rumah, terus kapan saya harus meluangkan waktu, bukan meluangkan, kapan saya harus bekerja. Dan tentunya di tengah-tengah kesibukan saya itu di keluarga, di pekerjaan, saya masih bisa meluangkan waktu saya tanpa menutup kemungkinan untuk kuliah S2 gitu loh. Jadi sejauh ini sih kuliah saya ini merupakan salah satu cara saya manajemen waktu, artinya komposisi yang baik lah. Artinya pagi saya masih ada waktu di rumah, pagi sampai sore saya di kantor, sore sampai petang saya luangkan untuk kuliah, setelah itu waktu saya untuk keluarga. Memang bisa dibilang itu waktu keluarga lebih sedikit ya, tapi yang saya berusaha untuk meluangkan waktu atau manajemen waktu ini dengan sangat optimal sekali. Itu sih. Baik, Bli Ngurah, pertanyaan kedua. Meningkatkan kapasitas otak adalah salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas kerja. Untuk meningkatkan kemampuan otak, kita perlu masuk ke OLS atau Optimum Learning State. Okay. Apa yang Bli Ngurah ketahui tentang OLS dan jelaskan kapan posisi terbaik Anda untuk mencapai OLS? OLS ya, oke Ya. Mas Nopal. Jadi OLS atau Optimum Learning State ya. Ya. Jadi Optimum Learning State ini, kalau yang saya baca, menurut Meli, itu merupakan sebuah keadaan konsentrasi yang dimana mampu menyerap secara mutlak perasaan sehingga seseorang berada dalam kekuasaan atau kekuatan tertinggi pada saat itu dan memperlihatkan kondisi usaha belajar tertinggi dari kemampuan yang dimiliki. Jadi secara sederhananya itu OLS ini adalah sebuah kondisi di mana seseorang mengalami kondisi terpandainya. Jadi memang kondisi-kondisi titik orang itu dapat feel-nya gitu. Atau sebuah keadaan di mana seseorang mampu mengoptimalkan daya serapnya dalam usaha belajarnya, serta mampu memiliki pemahaman secara maksimum. Tadi yang pertanyaan kedua, Mas Nopal nanya apa ya? Kapan posisi ya? Iya. Jadi kapan posisi terbaik Anda untuk mencapai OLS ini? Jadi kalau saya pribadi ya, saya memiliki waktu terbaik untuk mencapai OLS ini. Saya mencari suasana sepi dengan cara melakukan persembahyangan di tengah malam. Jadi ketika tengah malam itu kan orang sudah istirahat, itu suasana memang sudah sangat-sangat sunyi. Saya melakukan persembahyangan terlebih dahulu untuk mendapatkan feel saya kembali untuk bisa melakukan hal atau kegiatan yang memang puncak dari skill saya atau daya pikir saya tertinggi gitu. Dari Mas Nopal. Semoga bisa menjawab ya. Iya. Jadi Bli Ngurah ini OLS-nya ketika sedang sepi ya? Ya, betul. Karena Bli Ngurah, yang dirasakan Bli Ngurah saat sepi dia lebih bisa mampu meningkatkan kinerja otaknya ya? Betul.
Oke, Beli Ngurah. Siap. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Oke. Pastinya Beli Ngurah sudah belajar menjadi gardu EPOS. Asik. Jelaskan apa yang dimaksud EPOS dan apa sih contohnya EPOS itu yang sudah Beli lakukan terkait EPOS, dan berikan jawaban bagaimana Anda dapat lebih memperkuat kembali gardu EPOS Anda. Oke. Gardu EPOS ya Mas ya. Yui. Gardu itu kalau kita hubungkan dengan PLN sumber tegangan. Ya. Kalau EPOS yang saya tahu itu singkatan sih Mas sebenarnya dari energi positif. Jadi bisa dibilang gardu EPOS itu merupakan istilah di mana gardu tersebut itu diibaratkan sebagai sumber penampungan dan EPOS itu merupakan energi positifnya. Jadi seorang leader pastinya memiliki energi positif dong, karena itu yang akan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap leader tersebut, bisa menerapkan di kesehariannya atau berbagi kepada orang banyak. Jadi ini unik sekali masalah gardu EPOS ini kalau kita dihubungkan dengan PLN tempat kita bekerja ya. Kan kita banyak nih punya gardu-gardu Mas. Ya. Nah, jadi semakin besar gardunya, semakin besar daya gardu yang kita miliki, itu kan semakin besar kita bisa mendistribusikan dong Ya. dayanya gitu loh. Jadi perlu sekali setiap orang itu atau seorang leader itu memperbesar yang namanya gardu EPOS-nya itu. Jadi kan nggak mungkin nih ketika seorang leader ingin membagi atau sharing kepada bawahannya atau rekan kerjanya, kalau leader itu sendiri tidak memiliki gardu EPOS yang besar. Jadi ketika gardu EPOS-nya kecil, ingin berbagi ke banyak orang, otomatis kan tidak banyak yang bisa menerima ilmunya atau dayanya. Kalau ibaratnya kalau gardu ya, tidak banyak orang yang dapat menerima. Kalau bahasa teknisnya ya, antara gardu dan banyak orang itu ibaratnya kayak over voltage Mas. Jadi ketika kalau seorang leader memiliki gardu EPOS yang kecil, tapi dia memiliki rekan dan bawahan yang banyak, dan itu ingin berbagi, otomatis pasti overvolting. Karena yang dimiliki aja sedikit, mau berbagi ke banyak orang nggak bisa. Jadi bagaimana memperkuat gardu EPOS itu? Kalau menurut saya sih Mas, dengan mengembangkan dan terus mengasah diri ke hal-hal yang positif, membesarkan energi positif yang kita miliki dari dalam diri, tentunya terhadap lingkungan pekerjaan maupun lingkungan sosial di rumah tempat kita tinggal. Jadi meningkatkan gardu EPOS ini yaitu dengan cara manajemen emosi dengan baik dalam mengatasi masalah dan melakukan pengendalian diri dari hal-hal yang kurang baik. Nah, terus karena jika kita ingin gardu EPOS kita besar, yaitu tentunya harus melakukan hasil yang maksimal dari dalam diri kita terhadap lingkungan maupun semua yang berasal dari diri kita. Intinya gardu EPOS itu sangat dibutuhkan bagi banyak orang. Itu sih Mas. Gardu EPOS. Saya suka nih istilah ini nih. Siap. Bagus. Sama seperti istilahnya kalau di kita kan gardu induk ya. Iya. Ketika daya gardu induk itu kecil, tidak mungkin bisa menyalurkan listrik ke banyak pelanggan. Betul sekali. Ya, tidak mungkin bisa memberikan manfaatnya PLN ke banyak orang. Oke. Sama sepertinya EPOS, gardu EPOS. Iya. Ketika energi positif kita sedikit, tidak mungkin kita bisa menyalurkan energi positif kita, manfaat positif kita ke banyak orang. Betul sekali. Cakep sekali. Oke, saya suka jawaban dari nomor 3 ini. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Oke.
terkait materi 5 level of leadership. Di materi 5 level of leadership ini, Beli ingin menjadi leader yang seperti apa? Berat Mas. Oke, coba saya jawab ya. Jadi ada memang materi 5 level leadership ya, dimana itu memang materi karakter-karakter leader atau pemimpin yang dimana tentunya pasti banyak salah seseorang itu pasti mengalami, karena karakter orang itu pasti berbeda kan. Jadi pada 5 level leadership itu pastinya semua orang ingin melakukan yang terbaik. Betul. Itu pasti kunci utamanya untuk dirinya dan juga perusahaan untuk mencapai sebuah hasil yang maksimal. Itu intinya. Tentunya seseorang perlu banyak berusaha dan belajar untuk memantaskan dirinya sebagai leader yang seperti materi itu jelaskan, karena itu materi tentang leadership, karakter leadership. Jadi dalam 5 level leadership tersebut, saya pribadi ingin menjadi level yang kedua Mas. Apa itu Bli? Yang kedua itu yang dimana saya itu pengen menjadi seseorang leader yang mampu memahami seluruh elemen, mampu mengalami potensi-potensi yang dimiliki oleh bawahan saya ataupun rekan saya dalam suatu perusahaan. Karena menurut saya seorang leader yang baik mampu meningkatkan kerjasama untuk mencapai goals atau mencapai visi dan misi dari suatu perusahaan tersebut. Tidak bisa sendiri. Itu yang diri saya pribadi harapkan atau inginkan ketika nanti saya bisa menjadi leader. Karena jika seorang leader sudah dapat mengetahui kebutuhan dan juga kapasitas seluruh anggota perusahaannya, maka seorang leader dapat dengan mudah melakukan manajemen dan juga membangun relasi yang baik, yang dimana lingkungan yang baik terhadap suatu perusahaan. Dan seorang leader tersebut juga perlu membangun relasi terhadap seluruh anggota di suatu perusahaan tersebut agar terciptanya citra yang mewujudkan cita, seperti nama istri saya. Ya. Jadi selain itu juga seorang leader juga harus melakukan aksi nyata agar seluruh anggota dapat merasakan impact yang didapatkan setelah seorang leader itu memimpin perusahaan tersebut. Jadi saya ingin seperti itu Mas, bukan sekedar dengan jabatan saya asal perintah orang, dengan jabatan saya seolah berkuasa. Saya tidak ingin seperti itu. Mungkin akan ada titik saya harus melakukan tersebut, tapi secara overall karakter pemimpin atau leadership yang saya harapkan adalah seperti itu. Saya pengen merangkul, saya pengen tahu, menerima maupun melakukan bersama dengan rekan kerja ataupun menggandeng bawahan saya. Itu sih Mas Topar. Jawaban yang bagus sekali ya. Karena memang di sebuah kepemimpinan kita memang harus saling merangkul tim kita terutama ya untuk mencapai tujuan kita. Dan juga sebagai pemimpin juga tidak boleh merasa dirinya paling tinggi, karena betul, apapun itu kita sebagai pemimpin semua hasil dari jerih payah juga akibat effort dari teamwork. Iya, betul sekali. Dari bawahan. Jadi itu pertanyaan dari saya, Bli Ngurah. Bagus sekali jawabannya. Baik, terima kasih Mas Topar. Sukses selalu untuk kuliah dan kerjanya. Semoga ke depan karirnya Bli Ngurah semakin melejit. Siap. Oke, jadi itu tadi berbincang-bincang kita dengan Bli I Gusti Ngurah Puja Madrawan, di mana seorang pekerja juga dan juga seorang mahasiswa juga. Jadi
Semoga di dalam perbincangan kita kali ini untuk teman-teman yang melihat nanti bisa mempunyai gambaran bagaimana kegiatan kuliah dan bagaimana manajemen itu dilakukan di kehidupan kita dan juga di dunia perkantoran kita. Oke. Jadi itu. Terima kasih Beli Murah. Baik, terima kasih Mas Topal. Jadi saya sangat berterima kasih bisa berbagi masalah apa ya, daily activity ya, bisa dibilang daily activity ataupun keseharian saya menjadi orang tua, menjadi karyawan, walaupun maupun menjadi mahasiswa tentunya di Universitas Pendidikan Ganesha. Dan semoga nanti rekan-rekan yang menonton podcast ini bisa bergabung juga di Universitas Pendidikan Ganesha. Itu nanti kami tunggu kedatangan rekan-rekan sekalian di S2 Ilmu Manajemen tahun 2023. See you guys. See you guys.